itu dinamakan air mustakmal, tidak tetap untuk dipakai udulan. Kecuali air lebih dari 2 gelas. Kalau membantu uduk, gayung nanti kalau di bawah setelah air uduk kan kemungkinan besar air uduk yang pertama membantu muka yang pertama itu kalau sampai di gayung dalam gayung itu dinamakan air mustakmal. Dan jenis air itu banyak, ada air mustakmal, air mutanaji, dan sebagainya. Kalau tak salah ada tujuh. Itu yang pertama. Membantu yang pertama niat, yang kedua itu membantu muka. Kalau batasnya muka itu kalau paling atas lebarnya dari kuping, sebelah kuping kan ada benjolan sedikit ini. Dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Ini batasnya muka. Panjangnya dari batas tumbuhnya rambut paling atas. Bagaimana kalau botak? Kan ada orang botak sampai bawah dulu rata-rata botak, selang saya rata-rata botak sampai segini. Itu ambil sewajarnya aja. Kalau batasnya yang lumrah, batas tumbuhnya rambut ini sampai di bawah dagu. Kalau di sini karena nggak ada batasannya, nggak ada garisnya, maka digunakan sampai sini. Kalau ada daging maupun tulang atau rambut yang tumbuh di dalam anggota itu disunnahkan wanita untuk dibasuh, kecuali janggut. Kalau janggut orang pria, kalau kembali itu tidak cukup diselesai. Kalau nanti kalau nggak kembali, wajib sampai sana semua. Umpama ada alis 2 meter, itu wajib. Kalau ada orang alisnya umpama sampai 2 meter, itu wajib basah semua. Karena alis termasuk tumbuh di dalam anggota tubuh. Yang cewek-cewek biasanya kukunya panjang, hati-hati. Kalau kukunya panjang, dibasuh karena kuku tumbuh di daerah kuku. Kalau membasuhnya dari yang wajib dulu, bukan dari sini. Banyakkan orang bukan. Karena kalau dari atas sampai ke bawah, di bawah itu juga dikena air. Makanya dari bawah dulu, begini. 3 kali. Kalau sudah 3 kali, kalau sudah 3 kali, netes ke kayu, tidak apa-apa. Karena sudah 3 kali. Kalau masih sekali itu dinamakan air mustakmal. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membantu tanah atau itu. Gak boleh begini. Yang rawan tidak mengambil wudhu itu kalau ada acara. Acara jam 1, maka kebanyakan orang buat sebelum azan dulu. Tuhurnya itu banyakkan mungkin. Jangan sampai. Terus yang ketiga itu membantu ubud. Ya. Satu saja kalau membantu satu rambut saja tidak apa-apa. Tapi yang sunnah basuh tangan semua begini 3 kali. Maaf, begini 3 kali. Itu sunnah. Tapi kalau sudah dikasih minyak rambut, tidak ada apa-apa. Yang penting si membasuh tidak keluar dari anggota wudhu. Anggota wudhu kalau membantu satu-satu membantu itu seperti ini. Di belakang tidak apa-apa. Kalau di bawah ini rambutnya panjang,
membasuh bawah itu nggak sah karena melewati di atas ketentuan harus dikerjakan di belakang atau di depan terserah atau di samping sini. Balik awal lagi membantu muka itu nih. Nah, ini termasuk anggota wudhu. Jangan ini. Kalau rambutnya yang jadi di sini panjang, jangan di belakang. Jangan. Ini harus bantah karena rambut yang ada di sini termasuk anggota wudhu. Karena batasnya begini. Paham? Terus kembali lagi membasuh rambut itu 3 kali. Kalau 2 kali terserah. Yang wajib itu cuma 1 kali. Cuma kalau orang yang benar-benar mengambil wudhu, kalau sampai 3 kali itu ada yang mengatakan seperti wudhunya para nabi. Itu saya pernah menemukan tentang kitab apa itu. Kalau orang mengambil wudhu, tiap bahwa itu ada 3 kali, itu seperti wudhunya para nabi. Dan di situ ada setiap tetesan air itu ada malaikat yang mendoakan kita kalau kita benar-benar berwudhu yang tepat. Ada malaikat yang memintakan maaf untuk diri kita selaku orang yang mengambil wudhu. Terkhusus kalau mau tidur, ambillah wudhu. Kata orang Madura, biar kata maaf. Terus yang kelima itu membantu kaki. Kalau membantu kaki itu di atas mata kaki. Kalau membantu kan cukup dari depan, dari belakang juga. Kalau membantu tangan atau kalau membantu kuping, bagaimana? Kalau kuping itu sunnah. Yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau membantu kuping, begini, caranya gini. Diputar ke depan, lalu ke belakang. Nah, yang dipelik itu ini. Jangan gini. Nanti di hari kiamat orang tanda-tandanya umat Nabi itu ada 3. Yang pertama, telinganya itu bercahaya karena kalau berwudu telinganya bukan gini. Kayak kalau gitu. Ambil wudhu telinganya cuma dibasuh gitu ya. Ini masih ini doanya. Yang bercahaya. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu ada 3. Yang pertama, telinganya itu akan bersinar. Sebab ketika mengambil wudhu, telinganya dibasuh. Yang kedua, alis. Gimana caranya? Ketika ada orang azan, ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disunahkan membaca marhaban billahi ta'ala Nabi Rasulullah, lalu simponnya duduk, lalu ditaruh 3 kali. Setiap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang latihan ada tidak usah. Contohnya di sini ada lomba azan jam 2 lah. Waktunya serahkan belum waktunya ada. Tapi kami asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting waktunya sholat zuhur asal masuk isya subuh itu harus digunakan ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu lanjut dengan lafaz marhaban billahi ta'ala Nabi Rasulullah. Yang ketiga di mana? Di atas dengkul. Yang pertama telinga, yang kedua alis, yang ketiga di atas dengkul.
Itu yang bercahaya nanti di hari kiamat. Di atas tengah. Kami gunakan satu gempal dari situ. Iya, pakai data. Kalau ada, ya kalau pakai baju, banyak anak-anak ya, anak-anak SD, anak-anak TK, banyak kan saya lihat ya dari tugas-tugas sebelumnya itu kalau mengambil wudhu, ya ini, banyaknya agak sampai ini, cuma gini, banyak yang anak. Terkadang kalau membasuh muka itu cuma tangannya doang. Gini, kalau itu doang. Itu anak-anak, mungkin mereka belum tahu. Tapi kalau sudah dewasa, janganlah. Karena kalau wudhunya itu tidak sah, maka seluruhnya itu batal. Karena wudhu adalah kunci dari semua pekerjaan kita, baik membaca Al-Quran, sholat sunnah, sholat fardu. Kalau wudhunya tidak benar, yang belakang, bagus. Iya, memang ada hadis yang meriwayatkan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Tapi kalau wudhunya amburadul, apalagi sholatnya. Kalau wudhunya tidak betul, terkadang sholatnya tembaga. Ketika takbir mengingat abu mau hujan, jemuran belum diangkat. Ketika takbir Allahu Akbar, kompor belum dimatikan. Itu pikiran amburadul. Terus kalau yang nomor 6 itu membasuh kaki tingginya sampai di atas mata kaki, jangan di bawahnya. Kalau tidak di mata, alhamdulillah seringan hujan, insyaallah tidak kurangnya air. Kalau di Madura sekarang musim kemarau. Kalau tidak di mata, alhamdulillah seringan hujan. Kalau jangan sampai banjir. Di atas mata kaki, dan lagi di atas mata kaki. Kalau membasuh kaki. Kalau ada orang yang kakinya tidak, umpama semua di atas kaki. Setiap ada hal-hal yang tumbuh di atas anggota wudhu, itu diwajibkan untuk basah. Kalau mengambil wudhu satu-satu gimana Bu? Contohnya mengambil wudhu di sini, membasuh muka di sini, membasuh tangan di rumah yang utara ini, terus membasuh tangan, membasuh kaki di rumah sebelah timur. Tidak apa-apa, asalkan jangan sampai kering. Itu kata guru saya. Tidak apa-apa. Ambil membasuh muka di sini, tangan di sini, terus yang di timur mengambil membasuh kaki, tidak apa-apa. Asalkan anggota wudhu itu masih dalam keadaan basah, tidak apa-apa. Kaki itu contoh, tidak apa-apa. Asalkan ketika membasuh itu muka masih dalam keadaan basah. Kalau sudah kering terlalu jauh, batal. Terus kalau berwudhu jangan sampai berbicara, karena ada dalam kitab lupa ya, itu ada dalam kitab di makruh, makruh orang yang berbicara dalam keadaan berwudhu terus
boros dalam menggunakan air. Yang keenam yaitu tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah berurutan sesuai prosedur yang depan. Yang pertama harus niat. Niat itu harus selesai terlebih dahulu sebelum membasuh muka itu selesai. Yang pertama. Baru yang kedua itu kalau niatnya sudah selesai baru disusul dengan bermuka. Artinya tapi kalau berniat itu harus ketika air sudah sampai di muka baru niat. Harus pasti. Tak boleh. Mana Kak? Tadi jiwa. Jiwa, kenal yang jiwanya. Jiwa dan raga saya. Mungkin ada semua juga tidak jiwa. Mama burak air lah. Siapa nak ngirim duit? Oh udah. Sibuk anak rumah kali. Ya di kakak lah dia.
sampah lo. Buka. Mana pemantik kan? Nah, ada duduk cawan bah. Oh iya, ada video lah. Pula di sana. Mampus ah. Buah. Omong mampus ah. Kan nggak nampak itu bang, mengandungkan ke bawah, kan nggak ke atas.